Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, masyiral muslimin yang semoga kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah. Anugerah dari Allah tidak pernah putus. Allah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, termasuk nikmat kemauan dan kemampuan menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri. Begitu banyak saudara kita yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan, tapi mereka belum mau. Sebaliknya, begitu banyak juga yang mau, tapi mereka belum mampu. Belum lagi nikmat yang lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, hidup kita harus senantiasa bersyukur, mendekat, dan bersama Allah. Para pemirsa rahimakumullah, tersebut dalam suatu kisah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Tatkala Allah menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung dan bumi pun terdiam. Akhirnya para malaikat keheranan kemudian bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Kita tahu bahwa gunung dan batu bisa hancur jika dibor yang terbuat dari besi. Para malaikat bertanya lagi, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah menjawab, "Ada, yaitu api." Kita juga paham bahwa besi pun akan hancur, meleleh jika dibakar dengan api pada suhu tinggi. Para malaikat kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah menjawab, "Ada, yaitu air." Kita juga tahu bahwa api sedahsyat apapun niscaya akan padam jika disiram dengan air. Para malaikat pun bertanya kembali, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air?" Allah menjawab, "Ada, yaitu air." Kita juga tahu bagaimana air di lautan atau samudra yang luas akan serta merta terangkat, menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat, mengombang-ambingkan apapun dan bahkan menghempaskan kapal-kapal besar yang tengah berlayar dalam waktu yang super cepat. Tak lain adalah karena dahsyatnya kekuatan air. Akhirnya para malaikat pun masih penasaran dan bertanya lagi, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dahsyat dari itu semua?" Allah menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahui." Subhanallah, ternyata yang paling hebat, paling kuat, paling dahsyat dari kisah ini adalah orang yang bersedekah, yang sedekahnya senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimahullah, terkait sedekah, Abu Hurairah menyampaikan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya." Lalu pertanyaan, apa sajakah persendian kita yang dihitung sebagai sedekah? Yang pertama adalah ta'dilu baina sunaini shadaqah. Kita mendamaikan dua orang yang bertikai adalah sedekah. Maknanya apa?
Kita harus senantiasa menjadi bagian dari usaha perdamaian dalam persaudaraan. Namun, jika belum mampu kita hadir menjadi pendamai, minimal kita bukan bagian dari sebab suatu permusuhan atau pertikaian. Yang kedua, wa tu'inur rajulah fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kita membantu seseorang menaikkan ke atas kendaraan atau kita menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraan adalah sedekah. Maknanya apa? Kita dituntut senantiasa hadir dalam hidup untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain. Kalaupun kita tidak mampu, minimal kita bukan menjadi beban. Kita tidak menjadi sebab penderitaan saudara-saudara kita. Yang ketiga, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Artinya apa? Kita harus bisa menjaga lisan kita, khususnya juga di dalam bermedia sosial, untuk senantiasa menghadirkan kebahagiaan di hati saudara-saudara kita. Kalaupun itu sulit kita lakukan, minimal kita tidak melukai hati saudara dengan perkataan kita. Yang keempat adalah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kita lakukan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah. Maknanya apa? Kita harus berusaha sekuat tenaga dan meminta pertolongan Allah untuk terus dimudahkan beribadah, khususnya sholat berjamaah di masjid. Kita dituntut untuk menuju tempat-tempat lain untuk mencari keridhaan Allah. Kalaupun itu kita masih susah, minimal jangan sampai kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai. Dan yang kelima, wa tumitul adza anit thariqi shadaqah. Kita menyingkirkan gangguan, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Maknanya apa? Dalam hidup kita harus senantiasa hadir membantu orang lain agar tidak tertusuk duri dan tidak terluka, baik luka lahir, lebih-lebih luka batin. Kita harus hadir mempermudah perjalanan cita-cita orang lain. Pun kalaupun kita susah melakukan itu, minimal kita tidak menjadi duri dan penghalang bagi kesuksesan cita-cita saudara kita. Dari kelima aspek tersebut, ternyata konsep sedekah tersebut hampir semuanya berurusan dengan bagaimana kita membantu, mempermudah urusan, maupun membahagiakan dan mensukseskan orang lain. Mulai minimal dari kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapapun orang lain yang hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, terkait dengan dahsyatnya sedekah, suatu hari baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, sedekah dapat menolak bala, mara bahaya, dan menjadikan umur panjang. Sangat banyak kisah kedahsyatan sedekah mampu menolak bala dan bencana, mulai dari tingkat kecil sampai yang terbesar, mulai dari yang sederhana sampai yang luar biasa kompleks sekalipun, termasuk juga memudahkan tercapainya hajat kita. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan satu kisah tentang kedahsyatan sedekah dari seorang pemuda. Pada suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabiullah Ibrahim dan bertanya, siapa anak muda yang tadi mendatangi wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, anak muda tadi, sahabat sekaligus muridku. Malaikat pun kembali bertanya, ada apa dia datang menemui? Nabi Ibrahim lantas menjawab, dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Rupanya, malaikat tersebut menyampaikan hal yang tidak enak kepada Nabi Ibrahim.
wahai Ibrahim, sayang sekali umur anak itu tidak akan sampai besok. Habis berkata seperti itu, malaikat maupun pergi meninggalkan Nabi Allah Ibrahim. Hampir saja Nabi Allah Ibrahim tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut untuk menyegerakan pernikahannya malam itu dan memberitahu tentang kematiannya besok. Tapi langkahnya terhenti. Nabi Allah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. Esok paginya, Nabi Allah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan dan bahkan tahun pun berganti tahun. Nabi Allah Ibrahim malah melihat anak itu panjang umurnya hingga usia kira-kira 70 tahun. Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada malaikat, apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat maut menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak tersebut, tapi Allah menahannya. Lantas Nabi Ibrahim bertanya, apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut? Malaikat menjawab, wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahan, anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut hingga engkau masih melihatnya hidup. Para pemirsa yang dirahmati Allah, penggalan cerita tersebut bisa menjadikan pelajaran penting dan bermanfaat. Jelas bahwa kematian memang di tangan Allah. Justru memajukan atau memundurkan kematian adalah hak Allah. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasulnya, Baginda Muhammad SAW, bahwa sedekah itu bisa memanjangkan. Para pemirsa rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah untuk ikhlas bersedekah, dan kita dianugerahi rezeki halal thayyiban mubarakan. Semoga ibadah puasa Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah, dan kita bersama keluarga, orang-orang yang kita sayangi, handai tolan teman-teman kita, kaum muslimin muslimat, terus dipertemukan dengan banyak Ramadan yang akan datang. Semoga kita senantiasa dibimbing menuju bahagia dan surganya. Akhirnya, semoga kajian ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.